Nah guys, sekarang saya sudah ada di naon sih? Sinlay. Oh ya, Sinlay Aquatic. Di sini kita bahas tentang kategori tanaman berdasarkan penempatan. Jadi tadi yang ini bos Sinlay ini kategori itu sudah tidak berlaku ya kemarin. Itu ada Monte Carlo, Monte Carlo. terus Hemianthus cuba. Ya, dan ada ini Lefsi sudah Sama highlight apa aja yang foreground? foreground low. Yang low dulu. Nah guys, sekarang saya sudah ada di naon sih? Sinlay. Oh ya, Sinlay Aquatic ya. Jadi saya tadi di sini kita bahas tentang kategori tanaman berdasarkan penempatan. Jadi tadi kan ada yang masuk foreground, middle ground, foreground, middle ground sama background. Nah, sekarang saya mau nanya nih kedua narasumber di sini. Ini sudah ada yang tahu guys, Ari Ibrahim. Yang ini bos Sinlay. Ini bos tanaman, jadi lebih tahu jenis-jenis tanaman ya dan jenis-jenisnya. Bos jembut. Oke, kita dari jenis-jenis tanaman yang foreground dulu. Nah, yang termasuk foreground ada berapa jenisnya di sini? Yang ada di sini aja. Yang ada di sini kurang lebihnya 7 sampai 10 sih. Suka ratusan. 7 apa aja? Foregroundnya karpet kan? Foregroundnya bagian depan, tapi kadang-kadang kalau sekarang ya nggak ada kategori itu sudah tidak berlaku ya, Mari. Kategori kalau di kontes gitu ya sudah nggak berlaku ya. Kadang-kadang yang bagian buat foreground dipakai di background. Ya. Ini nanya dulu Bung Beres yang tadi. Bung Beres. Jenisnya itu ada Monte Carlo, Monte Carlo. terus Hemianthus cuba, Glosso, Hydras Meni Tropica, Hydras Japan, Ya. Lelapsis brasiliensis, Aing tengah arti guys. Uticularia graminifolia, Pernah. Hydrocotyl tripartita, Pernah. Marcellia hitsuta. 9 eta terus. Ya kan kurang lebih tadi. Kurang lebih 7 berarti. Nah, jadinya. Tenellus Echinodorus tenellus. Nah, tenerusnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Emang ada dua jenis. Terus ayo di sini teh yang Naon, foreground Sagittaria subulata. 11. Banyak guys. banyak dan ada ini Lefsi sudah. Wih, udah. Oke, itu jenis tanaman-tanaman yang foreground. Ini saya review nyeklan mic deh. Sekarang untuk sekalian ya untuk perawatannya biar sekalian yang foreground tuh baik dari sisi lampu terus nutrisi yang lainnya gimana tuh yang foreground dulu ya, karena yang foreground tuh ada dua jenis juga, ada yang highlight atau yang medium Semua. atau ada yang Semua ada. high. Oh iya, semua Bisa low. bisa low. Nah, Bisa sekarang low. yang masuk ke low, medium sama highlight apa aja yang foreground? Foreground low. Yang low dulu. Marsilea. Oh, yang kayak payung. Marsilea lebih bisa low. Nah, Bisa ini ada low. perdebatan, guys. Kan bisa low, bisa low, medium. bisa. Sagittaria. Sagittaria. Oke. Terus Echinodorus tenellus. Echinodorus tenellus. Saya bolak-balik gini kamerana. Terus Gitu atuh. pikir gua cuci kieu. Udah balik tadi. Iya mau dikat langsung kieu ya. Lebih bagus gas dari tadi atuh. Oh ya, aing mah. Oke, lanjut. Yang low dulu Low biar itu nggak bingung. ada Sagittaria sabulata, terus Echinodorus tenellus. Echinodorus ya. Echinodorus lain daunan panjang gede. Ento letik. Letik. Ya kan lamun lo mah pasti paling jadi agak jangkung. Terus yang low nih. Lelapsis brasiliensis. Terus Guys. guys gitu. Yang medium, tapi kadang-kadang yang low kalau dikasih high jadi gimana? Jadinya lebih ke nanti kerdil. Kerdil, tapi Tumbuhnya. kerdil tuh bagus atau gimana? Lebih bagus. Lebih bagus ya? cenderungnya. Oh, jadi cenderung kalau yang tanaman low juga kalau dikasih highlight ya kadang ada yang lebih bagus justru hasilnya. Ke sebelah sini Mang Ari, kamu tidak masuk.
Saya digusur-gusur ya guys. Sekarang yang bagian tengah atau middle ground apa aja nih tanamannya? Ini kamus bahasa tanaman guys. Ya hampir tahu semua jenis tanaman nama ilmiahnya. Apa mid ground? Bagian tengah. Bagian tengah. Naon wae cing? Guyol. Naon guyol? Naon guyol kan rumah guyol. Ada namanya guyol. Yang warna merah dulu deh. Yang highlight dulu. Warna merah dulu tuh ada Alternantera renicimini. Benar. Mit. Storogin Raven. Storogin bisa. Tapi kadang bisa di depan oke. Oh, tengah-tengahnya jadi depannya Kuba, Storogin pas pinggir batu ya. Benar. Terus Amania SP bonsai. Amannya SP bonsai. Sebentar saya sambil ngebayangin tanamannya. Namanya bonsai juga pagar. Oh nya. Terus Lysimachia aurea. Ini saya baru dengar. Yang warnanya hijau stabilo. Apa namanya? Iri, Lysimachia aurea. Lysimachia ejaan. Ya itulah. Koin tanaman koin kuning pennywort. Oh iya benar. Nah, nanti saya cari di Google-nya susah guys. Pennywort tuh bukan ya? Pennywort mah itu hidrokotil asiatica. Lanjut teh. Arah apa guys ngaran tanaman saya mah teu apal. Hidrokotilan sih. Lanjut teh. Teh inget eta dengerin ngaranna. Terus yang itu Lobelia cardinalis. Lobelia cardinalis saya belum pernah nanam jadi nggak tahu nih. Terus apalagi? Mid ground mah banyak pisan Kang kalau kita bahas ya biasa aja udah mid ground. Sekarang biar nggak bingung nih kalau kalian mau tanam yang mid ground yang sering aja dipakai apa? Terutama buat tank-tank rumahan ya. Kalau tank kontes beda lagi. Tank rumahan aja yang cocok buat di toko, buat di konsumen gitu. Cryptocorin. Oke. Udah pastinya. Cryptocorin anubias. Storogin. Semua jenis anubias lah ya. Ya enggak semua, ada yang di background dong, anubias. Emang anubias yang background ada? Oh yang gede-gede oh benar. Broadleaf. Oh iya benar. Jadi anubias dari level nana ke bawah lah ya, level gede daunnya. Yang barterian. Barterian. Terus buce berarti masuk middle ground. Terus buce bisa masuk, terus Java Fern bisa kalau epiphyt ya, kalau epiphyt yaitu Java Fern, terus Java Fern teh bukannya moss guys. Java itu Java moss. Ini Java. Bapak tua. Ya. Java Fern itu adalah kadaka. Oh, kadaka itu nyaho itu Java Fern bahasa Inggrisnya. Java Fern. Microsorum. Peteporum. Microsorum ini nih ya. Gak ketok ya. Terus? Terus ada apa ya di sini ya? Apalagi? Banyak sih. Kalau ini nih, bolbitis. Pogostemon helveri. Pogostemon helveri. Donoy. Donoy ya benar. Itu bolbitis. Bolbitis gede. Si epiphyt juga bisa disebut mid ground. Bisa masuk, cuman nggak bisa foreground. Background juga dia masuk. Background bisa. Ya kadang-kadang makanya sekarang yang teori tanaman penempatan dibagi 3 itu sudah tidak berlaku sih sebetulnya kalau sekarang. Tapi biar tahu aja dari secara ilmiahnya yang mana masuk foreground, middle ground sama background. Nah, sekarang background. Apa aja background? Wah, background tuh banyak banget ya. Banyak. Tapi kalau dominan yang dipakai biasanya jenis rotala. Favorit itu. Dominan. Dominan rotala. Terus apalagi sama Ludwigia. Sama Ludwigia yang kayak gimana daunnya? Ya, contoh lurus, tuh lurus panjang apa yang itu? kecil panjang tuh Ludwigia esperet. Nah, itu favorit tuh warna merahnya. Terus buat cocok buat pemula. Vallisneria. Oh ya. Saya paling sering Vallisneria. Vallisneria ada 2 kan, ada yang gede, ada yang kecil daunnya. Banyak Vallisneria, ada beda. Nana, Americana, ada apa? Yang gede. Ini kelas Vallisneria. Nah, warnanya Nana, terus ada Tortor. Gigantea. Kamboba kemana masuknya Kamboba? Kabomba masuk stemplen. Ya background kan? Background. Cuman sebenarnya gini ya, kalau orang pikir untuk kategori paling gampang itu dari foreground, midground sama background itu di stemplen sih. Stemplennya. Ya, jadi kalau misalnya stemplen apa sih yang buat foreground? Itu bisa kita ngomongin Hemianthus cuba. Itu kan termasuk salah satu stemplen. Pokoknya kalau cirinya stemplen itu maksudnya yang bisa ditanam ke pasir kan? Bukan juga. Bukan. Stemplen itu yang tanaman. Yang tanaman yang bisa dipotek batangnya, ditanam batangnya. Oh, benar salah. Gitu. Kalau selain roset juga sih. Kalau selain yang stemplen kayak gimana?
Kalau yang bukan stem plan ya masuknya ke roset atau bolt. Terus? Terus sindang layar gede-gede guys. Nah ini kayak gini kan, ini apa namanya ini? Digede. Ini yang ini. Itu krinum Krinum. kalamis. Berarti krinum kan bukan stem plan berarti kan? Langsung Nah, akarnya krinum masuknya ke serabut. bulb. Bulb apa? Bulb. Jadi ada bonggol. Bulb. Bisa bulb. Oh jadi cirinya tanaman stem plant sama bukan stem plant. Kalau stem plant itu yang ada batangnya, di mana batangnya kalau dipotong ditanam lagi itu bisa. Tapi kalau non stem plant yang ada bulb, Bulb. bulb. Jadi kayak ini kayak naon alamun hui mah butian. Umbi. Jadi jenisnya umbi-umbian guys. Tapi kan kadaka juga kalau dipotong ditanam sebenarnya bisa. Tapi kan bukan stem plant kalau kadang masuknya. Berarti stem plan itu nu jeceng. Bener tuh sih. So, jadi stem plant sebenarnya gimana tanda stem plant teh maksudnya? Tanah stem Yang itu punya batang. tanaman batang yang ditancap. Tapi oh bener, anu bias kan ada batangnya. Tapi kan ditancap ya. Bisa ditancap oge. Tapi nggak masuk stem plant. Heeh. Akar. Kenapa? Masuknya apa? Rhizome. Kenapa rizoma? Jadi bedanya stem plant dengan rhizome naon atuh? Kalau rhizome kebanyakan identiknya kan ke samping tumbuhnya. Ke samping. Kalau yang Batang stem. tapi ke samping. Di mana Kalau di stem plant setiap kebanyakan batang. tuh jeceng ke atas kalau stem plant rata-rata. Jadi ada batang ke atas. Tapi mau batang ke atas, mau batang ke samping, kalau akar tetap bisa numbuh di buku-bukunya tetap bisa, ya. Tetap bisa itu. Jadi aya nu ngulapes. Jadi tidak ada fix-nya ya. Ada Kalau saya jeceng. membedakan secara jelas apa perbedaan stem plant sama rhizome. Ya intinya mah begitulah. Udah kalau secara visual sih udah kelihatan ya. Roset Kelihatan. mana, rhizoma mana gitu Terus? contohnya ya stem plant mana ya. Ya itu salah satunya nih berbuku. Ada buku-bukunya. Ke pinggir berbuku Itu yang rhizome. rhizome. Terus kalau stem Kalau plant yang stem plant berbuku juga. nggak semua Oh, stem nggak plant ada berbuku. Ada yang stem plant nggak berbuku. Kayak rotala aja itu kan nggak ada bukunya ya. Ada. Lurus. Rotala ada bukunya. Mana di belah Ada. mana? Di Aing salah wae Gramedia. ngomong teh. Bener buku tanaman. Nah ini si bolbitis kan nggak ada buku. Dia Ada. masuknya yang rhizome. Ada masuknya dia fern. Firm tuh ada Fern, lagi. Berarti fern ada deh, pakai tulisan ada epiphyt. stem plant, ada rhizome, ada firm. Fern. Fern, ada blob. Itu berarti kategori tanaman berdasarkan apa itu teh? Kategori berdasarkan bentuk Berdasarkan morfologi. bentuk morfologi. Ting bener ting Morfologi teh si Ari ngomong morfologi jamun salah bener kan guys? Morfologinya lah. Jadi secara keilmuan mah gitu cek peneliti. Saya kan nggak bisa Ya, ngomong bahwa ya, ini begini karena saya bukan peneliti. Jadi banyak ya ternyata kategori tanaman itu bisa dilihat dari penempatan tadi yang pertama, bisa dilihat dari pencahayaan atau dari kelas nutrisinya ya. Terus bisa tadi yang berdasarkan akar teh apa? Naon tadi teh? Bentuknya. Bentuk ya morfologi. Tapi Morfologi. bukan jenis tanaman atau itu Bukan. pemilihan Bukan. tanaman. Kategori tanaman berdasarkan akar-akaran orang. Ada yang foam kan tadi, ada yang rhizome. Morfologi berarti tubuhnya dia gimana. Secara pertumbuhannya. Oke, tidak jelas kan? Iya, kita kan memang ngaco ya. Jadi intinya kalau mau nyeting, Tapi kalau sekarang ya teori-teori tadi yang ada bagian tanaman bagian depan, tengah sama belakang, untuk setting zaman sekarang itu udah nggak berlaku guys, karena bisa aja yang foreground dipakai untuk background, yang middle dipakai untuk foreground, jadi bolak-balik. Jadi gimana bagusnya kalau sekarang ya, apalagi kalau kelasnya kelas kontes. Jadi tidak si juri itu nggak ngelihat, oh ini ada kuba di bagian background, itu tidak menyalahi aturan, asalkan tetap bisa dinikmati dan tidak ngerusak layout guys gitu ya. Bukan begitu? bukan. Bukan. Bagaimana menurut Anda sekarang teori itu masih berlaku atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kalau saya Melihat lebih dari ke apanya? praktek sih ya. Kalau teori saya sih di nomor kesekian. Masih kan. Lebih baik kita perang dulu. Perang dulu. Baru kelihatan hasilnya. Biasanya kalau cuma teori-teori aja nanti nggak jadi. Kadang-kadang walaupun misalkan nih tanaman ini buat background bakalan tinggi nih tumbuhnya. Tapi kadang-kadang di tank kita sendiri kadang-kadang nggak tinggi, bisa dipendek, itu bisa kayak gitu ya, Bros. Bisa. Jadi gimana kondisi tanknya juga? Ya benar. Gimana kondisi tank sama kondisi kita sendiri. Cara perawatannya. Kalau kita ya kan kondisi kita nggak sehat ya nggak bisa maintenance kan, nggak bisa cukur-cukur.
Ya jadi kalau tanaman sebetulnya kuncinya kalian coba aja dulu semuanya. Nanti bakal kelihatan progres pertumbuhannya. Jadi kalian bisa mengklasifikasi sendiri nantinya. Oh, kalau layout gini tanamannya ini yang cocok. Kalau layoutnya seperti ini yang cocok. Jadi cocok tidak cocoknya itu bisa dilihat dari pertama dari lampunya, dari kadar nutrisi yang ada di air, seperti kesediaan CO2, terus medianya apa yang kalian pakai, itu beda-beda tiap tanaman. Walaupun kondisi airnya sama nih, di sini sama yang di saya sama, belum tentu hasilnya sama juga guys. Jadi itu bisa dipelajari sendiri. Mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya, walaupun tidak judulnya tadi saya mau ngebahas 3 kategori berdasarkan penempatan, tapi pada prakteknya tadi udah dibahas semuanya. Mudah-mudahan bisa dipetik beberapa inspirasi atau beberapa Kita nggak doyan gayem guys. mungkin bisa dibawa lah sedikit ilmu dari kedua master kita di sini ya. Ini pemain jadul sama ini juga jadul juga. Jadi lebih tahu ke bidang tanaman. Kalau saya tidak tahu sama sekali guys. HG aja saya sebut itu tanaman padi guys. Terus bobitis saya namai itu saledri gitu. Jadi nggak tahu nama-nama ilmiahnya. Ya itu, ya udah gitu aja. Sementara video kali ini kita nyambung besok ya di video berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu dan ada umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.